Pada video kali ini saya akan berbagi tentang interpolasi kubik. Misalkan di dalam diagram Kartesius terdiri dari 3 buah titik, maka titik tersebut kita kasih nama x0 fx0, x1 fx1, dan x2 fx2. Maka si titik tersebut kalau kita sambungkan dengan garis, maka akan membentuk seperti ini yang merah, dan kita bentuk ke dalam grafik, maka akan berbentuk grafik fungsi kuadrat. Tetapi kalau misalnya terdapat satu buah titik lagi, dalam arti di sini adalah dari 4 buah titik, kalau kita sambungkan maka akan membentuk grafik polinomial. Nah, grafik polinomial itu artinya adalah grafik yang terdiri dari lebih dari 3 titik. Jika ketiga 4 titik tersebut diketahui tanpa kita tahu persamaan polinomialnya, maka misalkan ada sebuah titik, ya, titik tersebut kita kasih nama X, maka kita bisa mengetahui fx-nya itu melalui keempat titik tersebut. Nah, ini yang dinamakan dengan interpolasi kubik yang akan kita pelajari. Dari keempat titik tersebut, x0, x1, x2, x3, dan fx0, fx1, fx2, dan fx3, kita bentuk ke dalam bentuk tabel, maka akan tabel tersebut terdiri dari 2 kolom. Yang pertama kolom X dan kolom Y, atau sama dengan fx. Jika X-nya sama dengan x0, maka Y-nya sama dengan fx0. Kemudian jika X-nya sama dengan X1, maka Y-nya sama dengan fx1. Kemudian jika X-nya X2, maka Y-nya sama dengan fx2. Dan jika X-nya sama dengan 3, maka Y-nya sama dengan fx3. Kalau misalnya ini kita tuangkan ke dalam bentuk tabel. Coba kita ingat kembali tentang rumus interpolasi kuadratik yang diambil kalau misalnya titiknya ada 3, yaitu pada video sebelumnya sudah dijelaskan bahwa interpolasi kuadratik rumusnya adalah f2x sama dengan b0 ditambah b1 kali x kurang x0 ditambah b2 kali x0 x kurang x0 kali x kurang x1, di mana b-nya sama dengan b0-nya sama dengan fx0 dan b1-nya sama dengan fx1 kurang fx0 per x1 kurang x0 dan b2-nya sama dengan fx2 kurang fx1 per x2 kurang x1 dikurang fx1 kurang fx0 per x1 kurang x0 per x2 kurang x0. Nah, ingat kembali bahwa interpolasi linier ini adalah rumusnya f1x sama dengan b0 ditambah b1x. Kalau interpolasi kuadratik itu adalah f2x sama dengan b0 ditambah b1x ditambah b2x kuadrat. Nah, sekarang yang akan kita pelajari adalah interpolasi kubik. Dalam arti di sini berarti f3x. Maka rumusnya adalah B0 ditambah B1X ditambah B2X kuadrat. Nah, karena di sini adalah kuadratik, berarti ditambah dengan B3X pangkat 3. Dari interpolasi kuadratik tadi rumusnya berarti F2X sama dengan B0 tambah B1X ditambah B2X kuadrat. Berarti kalau interpolasi kubik adalah F3X ditambah dengan B0 ditambah B1X tambah B2 X kuadrat ditambah B3X pangkat 3. Berarti di sini kita harus mencari B3. Nah, sebelumnya coba lihat di sini untuk F3 berarti B0 ditambah B1X kurang 0 ditambah B2X kali X kurang 0 dikali X kurang 1. Nah, ini interpolasi kuadratik. Terus karena interpolasi kubik berarti ditambah, ingat, B3X pangkat 3. Nah, dan untuk X pangkat 3-nya kita bisa lihat di sini, kalau misalnya B1 berarti X kurang 0 karena pangkat 1. Kalau B2 berarti X-nya pangkat 2, berarti X kurang 0 kali X kurang 1, ya. Nah, kalau B3 berarti di situ X-nya pangkat 3, berarti X-nya adalah X kurang 0 kali X kurang 1 dan kali X kurang 2.
Dengan B0 sama dengan fx0, B1-nya itu adalah dari fx0 kita deltakan, berarti untuk mencari delta fx0 per delta x ini sudah dibahas pada interpolasi kuadratik ya. Nah, ini diambil dari ketiga 4 titik ini. Berarti kalau B1 berarti di sini adalah karena terdiri dari titik x0 dan x1 berarti fx1 kurang fx0 per x1 kurang x0. Nah, kemudian kalau B2 berarti di sini adalah hasil dari B1 ini kita deltakan kembali, yaitu delta fx1 per delta x1 dikurangi delta fx0 per delta x0 per delta x dari keseluruhan, yaitu dari dari x0 sampai x2 ya. Maka hasilnya adalah fx2 kurang fx1 per x2 kurang x1. Nah, di sini delta fx0 per delta x0 berarti ini sama dengan yang ini ya, yang B1, yaitu fx1 kurang fx0 per x1 kurang x0. Nah, kemudian dibagi dengan delta x keseluruhan karena terdiri dari 3 titik x0, x1, x2, maka delta x yang kesemuanya itu adalah x2 kurang x0. Kemudian untuk B3 berarti dari hasil B2 ini kita deltakan lagi, berarti jadi B3 sama dengan delta fx2 per delta x2 dikurang delta fx1 per delta x1 per delta x di antara 0 sampai x2 sampai x1 dikurangi delta fx1 per delta x1 kurang delta fx0 per delta x0 per delta x di antara 1 sampai 0. Nah, per keseluruhan. Nah, titiknya terdiri dari x0 sampai x3, maka delta x ini adalah x3 kurang x0. Sekarang kita jabarkan, berarti B3-nya itu adalah, ingat di sini adalah delta fx2 per delta x2. Berarti x2 itu terdiri dari x3 dan x4. Maka jadi fx3 kurang fx2 per x3 kurang x2. Kemudian dikurangi delta fx1 per delta x1 itu sama dengan di B2 nih, fx2 kurang fx1 per x2 kurang x1. Nah, per x secara keseluruhan dari x3 sampai x1, maka di sini adalah delta x-nya adalah x3 kurang x1. Kemudian dikurangi delta fx1 per delta x1, kita ambil dari yang B2 tadi kita menghitung ya, yang sini berarti jadi fx2 kurang fx1 per x2 kurang x1. fx1 kurang fx0 per x1 kurang x per delta x. Di sini delta x-nya karena x-nya itu terdiri dari x2, x1 sampai ke x0, maka delta x-nya di sini adalah x2 kurang x0. Salah ini, harusnya ini x2 kurang x0 ya, bukan x1. Nah, kemudian per delta x secara keseluruhan. Karena di sini delta x x-nya itu dari x0 sampai x3, maka di sini per x3 kurang x0. Dari penurunan rumus tadi, kita bisa mengetahui bahwa interpolasi kubik itu adalah rumusnya f3x sama dengan B0 ditambah B1x kurang x0 ditambah B2 kali x kurang x0 kali x kurang x1 ditambah B3 kali x kurang x0 kali x kurang x1 dan kali x kurang x2, di mana B0-nya adalah fx0, B1-nya adalah fx1 kurang fx0 per x1 kurang x0, B2-nya adalah fx2 kurang fx1 per x2 kurang x0, dikurang fx1 kurang fx0 per x1 kurang x0 per x2 kurang x0, dan B3-nya adalah fx3 kurang fx2 per x2 kurang x3 kurang x2 dikurang fx2 kurang fx1 per x2 kurang x1 per x3 kurang x1, kemudian dikurangi fx2 kurang fx1 per x2 kurang x1 dikurangi lagi fx1 kurang fx0 per x1 kurang x0 per x2 kurang x0. Salah ya, ini harusnya x0 per
titik X semuanya, yaitu X3 kurang X0. Contoh interpolasi kubik yang terdiri dari 4 buah titik, misalkan di sini X0-nya adalah 9, X1-nya adalah 16, X2-nya adalah 25, X3-nya adalah 36, dan Fx0 adalah 3, Fx1 adalah 4, Fx2 adalah 5, dan Fx3 adalah 6. Jika nilai X-nya 19, maka nilai Fx-nya atau nilai Y-nya itu berapa? Maka kita gunakan dengan interpolasi kubik, yaitu di sini yang ditanyakan adalah F3 19 itu berapa. Nah, sekarang berarti langkah pertama kita mencari, ya ingat ke rumus interpolasi kubik yang ini ya, tadi sudah jelaskan. Maka sekarang kita mencari B0. Ingat B0 itu sama dengan Fx0, berarti sama dengan yang ini, yang ini, Fx0 ya, yang I4, yaitu 3. Kemudian kita mencari B1, berarti B1 rumusnya yang ini, ya, berarti Fx1 dikurang Fx0, kurung tutup, dibagi dengan X1, oh iya harus kurung dulu nih, dibagi dengan X1 kurang X0, kurung tutup lagi ya. Ingat di sini kurungnya itu betul apabila ujung dan ujungnya sudah hitam. Maka kita dapat adalah 0,1 ya. Coba kita, nah 0,1. Kemudian sekarang kita mencari B2, berarti rumusnya adalah di sini Fx2, berarti di sini adalah I6, kemudian dikurang Fx1 I4 kurung tutup dibagi dengan X2 ya. Kurung buka dulu nih. X2 kurang X1 kurung tutup, kemudian kurung tutup lagi ya, kemudian dikurang, nah di sini kurang Fx1 kurang Fx0 per X2 kurang X0, ini sama aja dengan B1, maka kita bisa kurang langsung dengan B1, klik ini ya, kemudian kurung tutup, kemudian dibagi dengan X2 kurang X0, berarti X2 yaitu 25 dikurang X0, kurung tutupnya 2 kali ya. Nah ini udah hitam, berarti sudah betul, kita klik, maka kita dapat adalah B2 hasilnya adalah min 0,00198. Selanjutnya kita mencari B3, yaitu menggunakan rumus ini ya, yang sebelah kiri. Oke, sama dengan yang pertama di sini adalah Fx3 kurangi Fx2 dibagi dengan X3 kurang X2, tutup kurung, dan ini tutup kurung juga karena ini satu kesatuan ya. Kita satu-satu saja, kemudian dikurang Fx2 kurang Fx1 dibagi dengan X2 kurang X1, tutup satu kesatuan. Nah ini berarti nanti kita akan dibagi, berarti kurung buka lagi, akan dibagi dengan X3 kurang X1. Dibagi X3 kurang X1. Tutup. Nah, ini satu kesatuan. Nah, kemudian kita kurang yang ini, yang F2 kurang X2 ini ya. Ini sama dengan B2 ya. Nah, kurung tutup. Nah, sekarang sebelah sini juga kurung tutup. Nah, kemudian setelah itu kita bagi dengan X3 kurang X0 ya. Di sini X3 kurang X0, kurung tutup lagi. Oh iya, di sini hitam semua nih, berarti kurung bukanya kurang, kita tambahin lagi. Nah, supaya jadi terakhirnya itu, kalau terakhir di awal di sini hitam, di sini juga terakhir hitam ya. Maka ini sudah benar rumusnya. Kita tinggal enter. Nggak kelihatan di sini angkanya, kita coba di angka belakang komanya
sederhanakan supaya kelihatan. Nah, kelihatan. Berarti di sini ada 0,00000036. Kita sudah dapat B3-nya. Nah, kemudian di sini kan nilai X-nya yang ditanyakan adalah nilai X-nya sama dengan 19, maka kita akan ditanyakan F3 19. Nah, di sini kalau misalnya kita mau mengetahui persamaan interpolasi kubiknya, kalau yang ditanyakan misalnya dan kita ingin tahu, kita tulis, kalau enggak juga nggak apa-apa, yang penting nanti kita bisa mencari F3 19-nya ya. Tapi kita coba di sini untuk isi supaya kita tahu ya. F3X sama dengan, berarti di sini adalah B0, 3 ditambah B1 yaitu 0,142857 kali X kurang, di sini X0-nya adalah 9, kurung tutup, ditambah negatif, berarti positif ya, negatif ya, berarti jadi negatif 0,01984 kali X kurang X0-nya adalah 9, kemudian kali X kurang X1-nya adalah 16, kemudian ditambah 0, yang ini B3-nya 0,000036 kali X kurang 9, kurung tutup, kali X kurang 16 kali X kurang X3-nya adalah 36. Nah, ini adalah persamaan interpolasi kubiknya. Nah, sekarang dari persamaan interpolasi kubiknya ini kita ganti X-nya menjadi 19. Kita pakai rumus saja ya, supaya cepat. Dengan B0 ditambah B1 kali X kurang 9, kemudian ditambah B2 kali X kurang 9 dikali X kurung dulu ya, X kurang 16, kemudian ditambah B3 kali X kurang 9 kali X kurang 16, kurung tutup, kali X kurang 25. Hasilnya adalah 4,362554. Nah, sekarang kita cari nilai eksaknya. Nah, di sini kita tahu bahwa X9 Fx adalah 3, X16 Fx ada 4, ini merupakan akar pangkat. Maka kita bisa mencari nilai eksaknya supaya kita mengetahui galatnya ya. Berarti di sini adalah nilai eksak untuk akar itu adalah SQRT kurung 19. Karena yang akan kita cari adalah angka 19. Di situ adalah 4,35889 dan seterusnya. Nah, untuk mengetahui galatnya, ini kalau misalnya berapa selisihnya, kita bisa kurangi saja. Di sini bisa dari yang besar kurangi yang kecil, atau selisihnya di sini ada nilai interpolasi dikurangi nilai eksak, karena interpolasi di sini nilainya lebih besar. Berarti di sini galatnya adalah 0,003655 ya. Untuk penerapan interpolasi kubik itu tergantung kebutuhan ya. Kalau misalnya kita butuh ketelitian banget di belakang angka, di belakang koma, alangkah lebih baik kita menggunakan Excel, karena kalau menggunakan Excel kita bisa tahu berapa digit di belakang koma yang kita butuhkan. Terima kasih.